Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zianul Alvin, Prodi Pendidikan Biologi semester 4 dengan NPM 21303023. Di video kali ini, saya akan memberi penjelasan mengenai ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Ekologi dibagi menjadi 4 konsep. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup yang berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Yang kedua adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu kumpulan dari berbagai komponen hingga menjadi satu kesatuan dalam kehidupan atau lingkungan yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antar komponen-komponen penyusunnya. Contohnya saja, ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem air tawar, dan ekosistem laut. Selanjutnya kita ke interaksi. Makhluk hidup dalam suatu ekosistem tidak bisa hidup sendirian, namun pasti membutuhkan dan berinteraksi dengan makhluk hidup lain maupun dengan lingkungannya. Contohnya saja, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Selanjutnya, kita ke suksesi. Suksesi merupakan perubahan dalam komunitas yang terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan, berlangsung lambat, teratur, dan terarah menuju kestabilan. Suksesi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada suksesi primer. Suksesi primer adalah suksesi yang terjadi karena ekosistem mengalami gangguan yang sangat berat sehingga komunitas yang ada hilang atau rusak total. Misalnya akibat peristiwa tsunami, letusan gunung berapi, aktivitas pertambangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi pada ekosistem yang mengalami kerusakan tetap tidak total. Masih ada yang tersisa, misalnya kerusakan akibat banjir, kebakaran, tanah longsor, pembukaan lahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Ekologi dibagi menjadi 5 ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup individu, di mana individu sendiri merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contohnya, seekor ikan, seekor burung, dan lain-lain. Yang kedua, ada populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Contohnya, populasi gajah, populasi burung, populasi rumput, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu yang tertentu. Misalnya, komunitas padang rumput yang terdiri dari populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, dan populasi lainnya. Yang keempat ada ekosistem. Ekosistem adalah kondisi yang terjadinya hubungan timbal balik di antara makhluk hidup yang satu dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Yang terakhir ada biosfer. Biosfer sendiri adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Di dalam biosfer terdapat interaksi antar lingkungan fisik secara keseluruhan. Manfaat ekologi. Ada banyak manfaat ekologi. Yang pertama, dengan kita mempelajari ekologi, kita dapat mengenal keanekaragaman hayati. Ekologi memberi manfaat kepada manusia untuk memahami berbagai makhluk hidup
serta hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya, bagaimana cara penguin bisa bertahan hidup di lingkungan dingin yang ekstrim. Yang kedua, mengenal perilaku makhluk hidup. Dengan adanya ekologi, memberikan manfaat kepada kita untuk lebih mengenal perilaku makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungannya. Misalnya, sistem sonar pada kapal selam yang meniru indera dari kelelawar dan lumba-lumba sehingga bisa bermanfaat bagi manusia untuk menentukan target ataupun lokasi. Yang ketiga, ada pemetaan konsumsi pangan. Dengan pemetaan konsumsi pangan, di ekologi berguna untuk memetakan konsumsi pangan dan mengetahui struktur serta skala pangan dari setiap makhluk hidup. Misalnya, tumbuhan sebagai produsen dan kambing atau herbivora sebagai konsumen tingkat 1, sedangkan hewan karnivora sebagai konsumen tingkat 2, lalu manusia sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian di tahap selanjutnya ada hewan pengurai seperti decomposer, dan hasil dari penguraian tersebut akan dikonsumsi kembali oleh produsen sebagai sumber energi. Yang terakhir, kita masuk ke pembagian ekologi. Ekologi dibagi menjadi dua, ada ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Ekologi tumbuhan adalah cabang dari ekologi yang mempelajari tentang tumbuhan sebagai suatu organisme dan memusatkan tumbuhan itu sendiri sebagai fokus dengan mengabaikan hewan dan manusia. Yang kedua, ekologi hewan. Ekologi hewan memusatkan fokus pada hewan sebagai suatu organisme dengan mengabaikan manusia dan tumbuhan. Nah, sekarang lebih tahu kan apa itu ekologi?